Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marcelina Daeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari untuk tujuan bertujuan untuk tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP MPD. Nah, yang akan saya bahas di sini ada perskoran dan pengolahan, memeriksa dan mengolah hasil tes, pengolahan dan pengumpulan informasi hasil dari unjuk kerja. Nah, di sini ada penskoran dan pengolahan. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses mengajar. Hal ini menjadi penting sebab adanya evaluasi dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan serta perkembangan proses belajar mengajar. Nah, kemudian memeriksa dan mengolah hasil tes. Yang pertama, memeriksa hasil tes objektif. Menurut Aikunto 2009, tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam pengolahan tes objektif, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 soal. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti mengingat, mengenal, pengertian, dan penerapan prinsip-prinsip. Jenis-jenis tes objektif. Yang pertama, tes benar atau salah, true or false. Tes ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut ada yang benar, ada yang salah. Yang kedua, tes pilihan ganda atau multiple choice test. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Nah, yang kedua, memeriksa tes uraian. Memeriksa jawaban soal-soal uraian tidak semudah memeriksa jawaban tes objektif sekalipun telah ada kunci jawabannya. Setiap jawaban soal uraian harus dibaca seluruhnya sebelum diberi skor sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sistem penilaian yang digunakan untuk soal-soal uraian pada dasarnya sama dengan bentuk yang lain, yaitu dapat menggunakan acuan norma atau acuan patokan. Pada tahapan awal untuk memacu motivasi siswa dapat digunakan acuan norma, kemudian untuk evaluasi tengah dan akhir menggunakan acuan patokan. Pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dari unjuk kerja siswa. Informasi hasil belajar yang diperoleh dan dikumpulkan dari tugas yang dikerjakan siswa melalui unjuk kerja langsung diamati oleh guru, pembuatan laporan, pengumpulan portofolio, dan lain-lain. Setelah guru memberikan tugas kepada siswa, maka selanjutnya guru dapat membuat rubik. Rubik tersebut digunakan untuk pedoman pengamatan untuk mengamati keterampilan siswa, misalnya dalam menggunakan Microsoft yang sudah dilengkapi dengan kriteria penskoran. Nah, di sini ada contoh rubik. Indikatornya misalnya cara membuat Microsoft. Nanti skornya 1, 2 atau 3 atau 4. Nah, di sini kriteria pemberian skor. Jika diberikan 4 jika setiap indikator dilakukan dengan baik. Misalnya di sini cara membuka Microsoft. Jika siswa membuka dengan baik, bisa membuka dengan baik, maka dikasih skor 4. Nah, jika ada sedikit kesalahan, maka dikasih skor 3. Nah, terus jika dilakukan dengan setengah benar, maka skornya 2. Sedangkan banyak kesalahan diberikan 1. Nah, begitu selanjutnya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.